Hai guys, kali ini kita akan update tentang tapering off dan hubungannya dengan market kripto dan indeks global secara keseluruhan. Nah, teman-teman pasti banyak dengar dan baca tentang tapering. Krisis karena tapering, market jatuh, ditakuti trader dan para pakar. Terakhir ini, The Fed memberikan sinyal tapering off akan mulai dilakukan pada November ini hingga pertengahan 2022. Saya sempat berikan infonya sekilas di channel Telegram. Buat teman-teman yang belum ikuti saya di Telegram, bisa klik link Telegram yang ada di bawah ya. Di video ini kita akan cari tahu apa tapering itu, gimana dampaknya untuk market, dan apa yang bisa kita lakukan. Video ini dipersembahkan oleh Crypto.com Exchange, aplikasi yang terpisah dengan aplikasi Crypto.com. Juga dapatkan diskon 50% untuk koin-koin yang akan listing di Crypto.com. Di Crypto.com Exchange, kita bisa trading dengan aneka pair di akun spot, margin, dan derivatif. Semua dengan cryptocurrency security standard level tertinggi. Join Crypto.com sekarang, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi, apa sebenarnya tapering off itu? Tapering off adalah kebijakan bank sentral, dalam hal ini Federal Reserve, yang mulai mengurangi stimulus pembelian obligasi dan aset negara. Kebijakan ini dirasa diperlukan oleh Federal Reserve setelah melihat perekonomian mulai pulih. Jadi, untuk merangsang ekonomi, bank sentral, Federal Reserve, membeli obligasi dari perusahaan. Obligasi ini diharapkan bisa digunakan untuk perusahaan mengembangkan bisnisnya. Dampaknya, ekonomi terkerek, perusahaan jadi lebih mudah mendapatkan modal, tapi efek sampingnya adalah inflasi. Karena untuk merangsang ekonomi, perlu uang yang harus dicetak. Contohnya stimulus jumbo yang diberikan Presiden Joe Biden pada awal 2021 mencapai 1,9 triliun. Di tapering off kali ini, The Fed akan menghentikan pembelian aset sebesar 120 miliar dolar per bulan. Perusahaan yang dulu terlena karena obligasinya dibeli Fed, sekarang harus mengencangkan ikat pinggang. Kebijakan yang membuat market dibanjiri uang, sekarang selangnya mampet. Jadi mudahnya seperti ini, ibarat orang yang kurang darah, diberikan transfusi darah. Tapi yang pasti nih, transfusi darahnya kan nggak mungkin diberikan selamanya. Saat mulai pulih dan darah kita dirasa udah cukup, normal bila transfusi dihentikan. Karena bila nggak dihentikan, malah akan berakibat fatal. Sama halnya dengan ekonomi, tapering off berfungsi agar perusahaan nggak terlena dan menyeimbangkan inflasi yang udah terjadi karena dampak stimulus. Kemudian kenapa orang-orang takut dengan tapering off? Karena ditakutkan adanya taper tantrum yang terulang seperti pada tahun 2013. Di tahun 2013, Kepala The Fed Ben Bernanke untuk pertama kalinya menggunakan istilah itu di depan Kongres Amerika dan menyampaikan akan mengurangi program pembelian obligasi yang kemudian dikenal dengan quantitative easing atau QE. Kebijakan itu mendapat perhatian dari investor yang khawatir dengan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan itu pada pasar. Pengurangan stimulus atau rangsangan ekonomi dinilai oleh para investor bisa berimbas pada rontoknya pasar saham karena likuiditas yang seret di pasar. Nah, gimana nih dampaknya sama indeks global? Yang pasti, menurut saya pribadi, mau nggak mau pasti akan ada dampak. Dampak yang mungkin disebabkan oleh ketakutan berlebihan dari para investor itu sendiri. Atau ada pihak tertentu yang memang ingin mengendalikan market untuk buy in the dip. Tapi dalam jangka panjang nggak akan ada masalah. Market akan kembali ke harga realnya. Karena dihentikannya paket stimulus ini, artinya sebenarnya market dinilai sudah punya fundamental yang baik. Ibarat anak udah dewasa, kondisi ekonomi udah membaik, jadi nggak lagi diperlukan stimulus. Tapi dalam jangka pendek, dihentikannya stimulus ini akan menyebabkan likuiditas di pasar akan sedikit seret. Karena sejak stimulus diberikan di awal 2021, kondisi likuiditas di market sangat berlimpah. Apalagi kalau ditambah suku bunga The Fed yang hanya 0,25%. Setelah tapering off, tentunya suku bunga The Fed akan dinaikkan kembali.
Diproyeksikan bunga The Fed akan naik menjadi 1% di tahun 2023 dan menjadi 1,8% di tahun 2024. Kebijakan ini diperkirakan akan dimulai pada 2-3 November 2021. Jadi, akhir tahun ini kita boleh sedikit waspada. Atau kalau memang terjadi penurunan yang cukup besar, artinya kita juga bisa masuk ke market yang sedang terdiskon. Menurut saya, long-term investor will always win. Dan jangan lupa, seperti kata Warren Buffett, we fear when others are great, and we great when others are fear. Pertanyaannya sekarang, apakah taper tantrum di tahun 2013 akan terulang lagi? Apa taper tantrum itu? Tadi saya sudah bahas sekilas tentang taper tantrum. Jadi taper tantrum adalah istilah yang sering kita sebutkan atas dampak tapering off yang terjadi di tahun 2013 pada negara berkembang. Di akhir Mei 2013, kurs rupiah ada di level 9.790 rupiah per US dollar. Sementara pada bulan September 2015, rupiah menyentuh level terlemahnya di 14.730. Artinya ada pelemahan lebih dari 50%. Pada 2013, IHSG juga melemah hingga 20%. Kebijakan tapering off waktu itu sudah membuat investor asing lari dari pasar Indonesia. Tapi itu 2013 ya guys. Tapi itu di tahun 2013 ya guys. Sementara di tahun ini paling nggak kita sudah nambah minimal 1 juta investor retail. Jadi mungkin dampaknya nggak seperti di tahun 2013. Nah, gimana dengan properti? Oke, nggak ketinggalan juga kita akan bahas tentang properti dan hubungannya dengan tapering off ya teman-teman. Di tahun 2014 yang lalu, properti Indonesia sempat boom banget. Jadi menurut saya, mungkin banyak orang juga yang mengamankan dananya di sektor properti. Apakah ini juga tanda kebangkitan sektor properti kita? Moga-moga aja ya, karena properti ini sektor yang padat karya. Kalau sektor properti berkembang, domino efeknya gede banget. Nah, mungkin nanti saya akan share lebih banyak di Instagram ya guys. Pastikan teman-teman follow biar gak ketinggalan. Gimana dampak tapering off pada Bitcoin dan kripto? Mudahnya, tapering off ini adalah tanda nilai dolar mata uang fiat ini akan menguat, seperti yang terjadi pada tahun 2013 sampai 2014. Nah, karena nilai dolarnya menguat, maka harga Bitcoin dan kripto secara keseluruhan menurut saya pribadi akan sedikit tertahan. Analoginya, ketika dolar melemah, investor akan mencari aset lain dengan imbal hasil yang lebih tinggi. Mungkin mereka ke indeks atau ke Bitcoin dan kripto. Tapi, ketika dolar menguat, investor akan kembali lagi ke dolar. Nggak hanya kripto aja ya guys, tapi juga emas. Nah, selama 2014, Bitcoin anjlok hingga 80%. Sebelum akhirnya recover pada tahun 2017 dan terus meroket. Sebelum akhirnya terhenti langkahnya karena ada crypto winter di tahun 2018. Jadi, teman-teman nggak usah kaget kalau kedepannya harga kripto pada umumnya susah untuk melesat seperti tahun-tahun sebelumnya, utamanya Bitcoin dan Ethereum yang banyak ditransaksikan oleh investor institusi besar. Terus gimana dong? Nah, jadi berkaca dari 2013 dan 2014 ya, menurut saya kita bisa mengamankan dana kita dulu dalam bentuk stablecoin. Nah, misalkan boleh dengan BUSD, USDT, ataupun USDC. Karena di 2013 yang lalu, kurs negara berkembang termasuk Indonesia dipukul telak oleh US dollar. Mengamankan maksud saya bukan cut loss ya, apalagi kalau porto kita Bitcoin. Tapi kita wait and see dulu. Kita parkir dulu dana kita di dolar ataupun stablecoin. Tujuannya agar kita bisa masuk market di saat yang tepat tanpa khawatir rupiah kita juga mengalami pelemahan pada dolar. Kuncinya yang pertama ada di global adoption. Kalau pengguna kripto dan Bitcoin makin banyak, maka demand-nya akan terbentuk dan membuat harganya menjadi melesat. Paling nggak supportnya kuat, itu dulu minimal. Dan saya rasa kita wait and see dulu ya guys. Tapi kalau nggak melesat pun, saya rasa ini adalah waktu yang baik untuk para hodler jangka panjang masuk. Kunci yang kedua ada di whale institusi. Mau nggak mau teman-teman, mereka juga memerankan harga di market. Jadi kita lihat aja sampai sejauh apa kepercayaan mereka pada aset kripto, utamanya Bitcoin dan Ethereum.
Oh ya, jangan kaget juga, nanti waktu harga kripto merosot, ada banyak orang yang mengatakan, wah Bitcoin uang palsu, ini aset abal-abal dan lain-lain. Nggak apa-apa, karena mereka nggak ngerti tentang Bitcoin. Harusnya mereka juga nonton video saya yang ini ya, Bitcoin Believer. Jangan lupa juga buat teman-teman, tujuan kita adalah 10 atau 15 tahun lagi, antara 2030 atau 2035. Jadi badai kecil, besar, itu udah normal. Nggak ada market yang naik selamanya. Nggak ada market juga yang akan turun selamanya. Semua ada musimnya. Ini ya teman-teman, kalau pelaut takut badai, Columbus nggak akan menemukan benua Amerika. Ini juga bukan food, tapi jadilah seperti petani yang tahu kapan harus menabur dan kapan harus menuai. Semua bisa kita lihat dari data historisnya. Nah, tapi doa saya sih, semoga marketnya nggak se-volatile di tahun 2014. Kalian dapat sesuatu, bagikan ke teman-teman yang lain ya. Sampai jumpa di video yang lain.